Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan berdiskusi atau membahas Quality Manual versi ISO 9001 2015 pada bab 1, chapter 1, Description and Company Organization. Yang pertama adalah Introduction. The Quality Management System Guidelines, namely the ISO 9001:2015 Quality Management System. Jadi apa yang kita bahas itu kita namakan sebagai Quality Management System atau sistem pengelolaan quality. Dan ini merupakan guidelines ya yang kita bahas ini. Namely itu adalah suatu sebutan. Jadi apa yang kita bahas ini namanya adalah ISO 9001:2015 Quality Management System. Are made to meet the documentation requirements of Clause 7.5.3 of ISO 9001:2015. Jadi quality manual ini dibuat untuk to meet itu untuk memenuhi requirement, persyaratan yang terdokumentasi sebagaimana disebut di dalam clause 7.5.3 dari ISO 9001:2015. This quality manual explains, jadi quality manual ini menjelaskan the written procedures atau prosedur tertulis implemented in the management of PT Airing. Implemented artinya yang diimplementasikan di dalam manajemen yang ada di PT Airing. It includes the quality policy and quality objectives. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah quality policy atau kebijakan mutu and quality objective dan sasaran dari quality used as guidelines for all employees. Ini digunakan sebagai guideline kepada semua karyawan, kepada juga manajemen dan pihak-pihak yang terkait dengan PT Airing. Jadi parties related to PT Airing as well as dan juga proof commitment from management of PT Airing. Ini juga sebagai bukti bahwa adanya suatu komitmen dari manajemen PT Airing. Komitmen kepada siapa? To all customers, suppliers, employees, kepada pelanggan, pemasok, karyawan, and other related parties, dan pihak-pihak yang terkait, and the entire community that PT Airing gives top priority to the development and improvement. Jadi intinya dengan adanya manual ini merupakan suatu komitmen dan top priority untuk mengembangkan dan mengimprove of the quality of operational processes and their consequences. Jadi ini pernyataan yang bersifat komitmen. Oke. Kita lanjut. PT Airing BOD has developed. Jadi PT Airing Board of Director has developed, sudah mengembangkan, documented, mendokumentasikan, implemented, mengimplementasikan, and maintained, dan memelihara di ISO 9001:2015 Quality Management System. Jadi Quality Management System itu akan dipelihara setelah didevelop, didokumentasikan, dan diimplementasikan.
Tujuannya apa? So that all policies and procedures from all parties are in line with the quality policy. Nah, ini tujuannya agar supaya prosedur, kebijakan dari semua pihak itu sesuai dengan ISO 9001:2015. Purpose itu tujuannya ya. The purpose of this quality manual is to establish. Jadi tujuan dari quality manual itu untuk menetapkan, explain, menjelaskan, to provide direction, dan memberikan arahan to all operational processes, kepada seluruh proses yang sifatnya operasional, and activities at PT Airing, dan semua aktivitas di PT Airing in meeting the requirements of ISO 9001:2015. Jadi tujuannya pokoknya semua dilakukan untuk memenuhi quality management system berdasarkan ISO 9001:2015. Guidelines for implementing quality in the company's organization located. Nah, ini sebagai guideline dalam mengimplementasikan quality in the company's organization, di dalam organisasi perusahaan yang beralamat, oke, ini baca aja ini alamatnya. Oke. Saya nggak akan baca, kita lanjut saja. And maintaining every process to comply with the requirements in the quality manual. Dan memelihara setiap prosedur agar supaya dia cocok di dalam memenuhi requirement di dalam quality manual. Nah, ini sangat penting yang saya tandain. The obligations of all employees to follow the procedure. Nah, kewajiban, obligation dari semua karyawan adalah follow the procedures, mengikuti prosedur, implement and comply with all internal and external requirements. Di samping itu juga kita harus mengimplementasikan, melaksanakan semua persyaratan internal maupun eksternal, and maintain the effectiveness, dan harus memelihara efektivitas dari proses in ensuring product quality, untuk meyakinkan kualitas produk, to meet customer satisfaction, yang akan membuat customer puas, and then maintain occupational health and safety. Nah, kita juga harus memelihara bagaimana masalah kesehatan dan keamanan di lingkungan PT Airing, and pay attention to the environmental impacts. Referensi yang kita gunakan adalah, oke, dibaca aja pelan-pelan. Jadi pada saat membaca ini cukup di pause saja videonya ya. Kemudian di 14 ini adalah terms and definition. Ini sengaja ditulis semua dan banyak. Nanti tujuannya untuk memudahkan saat pembahasan konten di dalam quality manual. Nah, misalnya kayak client itu apa, customer, saya kira sudah jelas. Tender is the auction process. Jadi kalau ada tender untuk kita ikut partisipasi untuk memperoleh pekerjaan, nah ini maksudnya tender itu. Konsultan sudah jelas, kontraktor sudah jelas. Kalau sudah jelas nggak akan saya jelaskan. Construction management is a party appointed by the client to coordinate and supervise the work carried out by the contractor. Contract is the terms agreed upon between the two parties. Kontrak itu ya kontrak sebagai dokumen kesepakatan antara dua belah pihak. Subkontrak artinya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh Airing terus dikerjakan di pihak lain.
Subkontraktor adalah pihak lain yang mengerjakan pekerjaan dari PT Airing. RKS is the abbreviation of work plan on condition. Tender drawing, shop drawing, as-built drawing. Addendum is additional work requested by the client. Nah, bisa saja di tengah jalan pekerjaan itu memerlukan ini penambahan, itu addendum. Audit, saya kira Anda udah tahu audit. The company or organization is PT Airing. Jadi kalau kita sebut company maksudnya adalah PT Airing. The company leader, pemimpin company adalah BOD atau top management of PT Airing. Employee, karyawan. Audit report adalah laporan hasil audit yang sesuai dengan prosedur tentang pelaksanaan audit. Quality policy is written statement. Jadi quality policy itu policy atau kebijakan mutu, adalah kebijakan yang harus diimplementasikan dan dia akan ditandatangani oleh highest leader of the company. Terus kemudian potential hazard, ini kalau ada kejadian-kejadian yang membahayakan, ini juga harus dikelola. Emergency adalah situasi yang mendesak yang diperlukan untuk dilaksanakan apabila terjadi sesuatu. Company regulations adalah peraturan, ya, peraturan perusahaan. Oke, yang harus diikuti oleh semua karyawan. Oke, untuk sementara itu dulu. Nanti kita lanjutkan pada bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.